Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akram Ruhyat dan teman saya. Aldan Ridho Kusuma. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang virtual memory 2. Oke, pertama, yuk. Virtual Memory 2 ada algoritma pack replacement. Terdapat 3 algoritma pack replacement, yaitu algoritma pack replacement FIFO, algoritma pack replacement optimal, sama algoritma pack replacement LRU. Sekarang kita bahas algoritma pack replacement FIFO atau biasa disebut first in first out. Inti dari algoritma ini adalah simple atau paling sederhana karena prinsipnya sama seperti prinsip antrian tak berprioritas. Pack yang masuk terlebih dahulu, maka pack tersebut yang akan keluar duluan juga. Untuk algoritma ini menggunakan struktur data stack. Jadi cara kerjanya itu dimana ketika tidak ada frame yang kosong saat terjadi pack fault, maka korban yang dipilih adalah frame dengan stack paling bawah seperti halnya halaman yang sudah lama tersimpan di dalam memori. Maka dari itu algoritma ini juga bisa memindahkan pack yang sering digunakan. Ini adalah contoh struktur algoritma pack replacement algoritma FIFO ya. Sekarang algoritma pack replacement optimal. Pengertian dari algoritma ini sendiri yaitu algoritma yang packnya paling optimal. Untuk prinsip dari algoritma ini sangat efisien sekali karena hanya mengganti halaman yang sudah tidak terpakai lagi dalam jangka waktu lama, sehingga pack fault yang terjadi akan berkurang dan terbebas dari anomali Beladi. Selain itu juga pack fault dari algoritma ini memiliki rate paling tinggi dari algoritma lainnya dari semua kasus. Akan tetapi belum bisa disebut sempurna karena sulit untuk dimengerti, dan dari segi sistem pun belum tentu bisa mengetahui pack untuk berikutnya, tetapi dapat disimulasikan hanya untuk suatu program. Untuk intinya gunakanlah hingga mendekati pack optimal agar bisa memanfaatkannya. Dan ini adalah contoh algoritma optimal ya. Sekarang algoritma pack replacement LRU. Dikarenakan algoritma optimal sangat sulit dalam pengimplementasiannya, maka dibuatlah algoritma lain yang performance-nya mendekati algoritma optimal dengan sedikit cost yang lebih besar. Sama seperti algoritma optimal, algoritma LRU tidak mengalami anomali Beladi, sehingga algoritma ini memakai linked list untuk mendata halaman mana yang paling lama tidak terpakai. Linked list inilah yang membuat cost membesar karena harus mengupdate linked list setiap saat ada halaman yang diakses. Ini adalah contoh algoritma replacement LRU ya. Pengalokasian frame. Sekarang kita bahas pengalokasian frame. Terdapat macam-macam variasi untuk strategi sederhana ini. Kita bisa meminta sistem operasi untuk mengalokasikan seluruh buffer dari ruangan tabelnya dari daftar frame bebas saat ruangan ini tidak digunakan oleh sistem operasi. Ruang ini bisa digunakan untuk mendukung pegging dari user. Kita juga dapat menyimpan 3 frame bebas yang dari daftar frame bebas, sehingga ketika terjadi pack fault ada frame bebas yang dapat digunakan untuk pegging saat pertukaran halaman terjadi. Penggantinya dapat dipilih kemudian ditulis ke disk sementara proses user tetap berjalan. Pengalokasian frame. Saya akan melanjutkan si Ridho. Algoritma alokasi. Algoritma pertama yaitu equally allocation. Algoritma ini memberikan bagian yang sama sebanyak M per N frame untuk setiap proses. Sebagai contoh ada 100 frame tersisa dan 5 proses. Maka setiap proses akan mendapatkan 20 frame. Frame yang tersisa sebanyak 3 buah dapat digunakan sebagai frame bebas atau cadangan. Jadi dari 100 itu dibagi 5, jadi sisa 20 frame. Jadi 20, 20, 20, 20 hingga 100. Selanjutnya algoritma global dan lokal. Penggantian global dan penggantian lokal. Penggantian global memperbolehkan sebuah proses untuk menyeleksi sebuah frame pengganti dari himpunan semua frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan untuk beberapa proses lain. Suatu proses dapat mengambil sebuah frame dari proses yang lain. Penggantian lokal pensyaratan bahwa setiap proses boleh menyeleksi hanya dari himpunan frame yang telah teralokasi pada proses itu sendiri. Untuk contoh, pertimbangkan sebuah skema alokasi di mana kita memperbolehkan proses
memprioritasi tinggi untuk menyeleksi frame dari proses prioritas rendah untuk penggantian. Sebuah proses dapat menyeleksi sebuah penggantian dari frame-nya sendiri atau dari frame-frame proses yang berprioritas lebih rendah. Pendekatan ini memperbolehkan sebuah proses berprioritas tinggi untuk meningkatkan alokasi frame-nya pada ekspansi proses prioritas rendah. Selanjutnya, tracing. Tracing adalah aktivitas yang tinggi dari pegging disebut tracing. Suatu proses dikatakan tracing jika proses penghabisan waktu lebih banyak untuk pegging daripada eksekusi. Itu proses sibuk untuk melakukan swipe in, swipe out. Oke, selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.